sukses dan jadi kaya raya. Dan gara-gara ada yang jadi kaya, menurut Profesor Wenzel, jadinya muncul deh tuh rasa iri dengki ke orang-orang Yahudi yang kaya raya ini. Dan inilah yang kemudian jadi cikal bakal teori konspirasi yang mirip-mirip kayak yang kita kenal sekarang. Ya, jadi narasi-narasi soal elit global, soal adanya sebagian kecil orang yang menguasain perekonomian dunia, ini tuh ternyata udah ada dari abad pertengahan ya. Jadi waktu itu orang-orang Eropa yang nggak suka sama kesuksesan orang-orang Yahudi, mereka ini kemudian nyebarin rumor yang bilang adanya orang Yahudi yang berusaha buat nguasain perekonomian Eropa. Jadi ya bener-bener kayak konspirasi elit global sekarang ya, mirip-mirip kayak gitu ya waktu itu ya. Ada orang Yahudi naik dikit dibilangnya, nah itu mau nguasain perekonomian benua kita tuh, harus dijatohin tuh, bilangnya begitu. Dan gara-gara rumor ini jadinya banyak tuh komunitas Yahudi yang jadi diusir dari tempat tinggalnya. Oke. And the Jews already in non-Spanish Europe also experienced persecution for having too much money and being perceived as pulling the financial strings of the powers that be from behind the scenes. Nah, itu tadi sejarah diskriminasi ke orang Yahudi. Sekarang kita bahas nih soal paham antisemitisme ala Hitler. Kenapa nih Om Kumis bisa sebenci itu sama orang Yahudi? Jadi kalau menurut D. N. Frankhaus, alasan pasti kenapa Hitler bisa sebenci itu sama orang Yahudi itu sebenarnya nggak begitu jelas ya. Kalau di dalam bukunya, Mein Kampf, buku paling terkenal soal gagasan Hitler, di situ juga cuma ditulis kalau alasan dia benci sama orang-orang Yahudi itu berasal dari perjuangan hidupnya yang panjang. Tapi ya udah ditulisnya cuma gitu doang, nggak ada alasan yang lebih spesifik. Kayak waktu dia gini, orang Yahudi giniin dia, makanya dia benci. Yang gitu-gitu tuh nggak ada, nggak sespesifik itu. Tapi salah satu alasan yang dipercaya sama banyak sejarawan yang jadi alasan kenapa Hitler